Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuriki Okvia, NPM 22755040. Kelas 3B Akuntansi Perpajakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan laporan arus kas PSAK 2. Laporan arus kas ini diatur di dalam PSAK 2 secara tersendiri, walaupun kewajiban penyajiannya itu diatur di PSAK 1 dengan penyajian laporan keuangan. Kenapa diatur tersendiri? Karena butuh penyajiannya itu sedikit berbeda dari laporan keuangan lainnya. Nah, laporan arus kas ini adalah laporan keuangan yang menyajikan jumlah aliran kas yang masuk ke perusahaan dan jumlah aliran kas yang keluar dari perusahaan, dan perubahannya selalu satu periode tertentu. Laporan arus kas mencakup kas dan setara kas, yaitu kas di tangan simpanan giro dan tabungan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang bisa dikonversi menjadi uang dalam jumlah tertentu dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Adapun macam-macam laporan arus kas yaitu arus kas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari investasi operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas membayar dividen dan melakukan investasi. Arus kas dari aktivitas operasi yang masuk terdiri atas penerimaan dari penjualan barang atau jasa, royalti, pendapatan lain, penerimaan dari pendapatan sewa, penerimaan dari pemberian untuk bank dan penjualan dan perusahaan efek. Sedangkan arus kas dari aktivitas operasi yang keluar adalah pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran untuk karyawan, pembayaran klaim asuransi, pembelian efek perusahaan, pengembalian kredit bank, pembayaran biaya operasi. Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi ini disajikan dengan dua metode, yaitu satu metode langsung, yaitu kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Yang kedua yaitu metode tidak langsung, yaitu laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Bahan penyusunan arus kas dari aktivitas operasi adalah laporan laba rugi, aset lancar komparatif, dan liabilitas jangka pendek komparatif. 2. Yaitu investasi. Arus kas dari aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan kas di masa depan. Bahkan utama penyusunan adalah aset tidak lancar komparatif. Pelaporan arus kas dari aktivitas investasi yang terdiri atas inflow, yaitu penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain. Penerimaan kas dari kontrak future, forward, future untuk pendanaan, dan penerimaan penjualan instrumen utang atau kas selain diperdagangkan. Penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain. Sedangkan outflow atau keluar yaitu pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, aset tidak berwujud, biaya pengembangan dikapitalisasi, pembayaran kas dari kontrak future, forward, swap untuk aktivitas pendanaan, pembayaran untuk membeli instrumen utang atau ekuitas ventura selain untuk diperdagangkan. Yang ketiga yaitu pendanaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah
aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas, memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Bahan utamanya yaitu liabilitas jangka panjang, komparatif dan ekuitas komparatif. Arus kas dari aktivitas operasi pendanaan terdiri atas inflow masuk yaitu penerimaan kas dari penerbitan saham, penerimaan kas dari penerbitan obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, hipotek. Terus sedangkan outflow atau keluar yaitu pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham, pelunasan pinjaman, pembayaran kas oleh lessee untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembiayaan. Adapun manfaat laporan arus kas. Laporan keuangan ini membantu pemakai memperoleh informasi seperti kemampuan perusahaan memperoleh kas, kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban menjelaskan laba akuntansi dan laba tunai, pengaruh kegiatan investasi dan pembiayaan cash dan non-cash terhadap posisian keuangan perusahaan. Bunga dan dividen. Arus kas bunga dan dividen diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten. Bunga. Beban bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan alternatif. Pendapatan bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Dividen. Dividen yang dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan atau operasi. Pendapatan dividen dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Kemudian yaitu pajak penghasilan. Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah. Diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasi sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Jika diklasifikasikan secara terpisah, jumlah keseluruhan pajak dibayarkan diungkapkan. Kemudian investasi dalam asosiasi anak bisnis lain. Investasi dilaporkan hanya terkait dengan arus kas yang terjadi antara investor dan investee. Arus kas yang berasal dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak dan bisnis lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Pengungkapan atas perolehan dan kehilangan pengendalian entitas anak dan bisnis yaitu jumlah imbalan, porsi imbalan yang merupakan kas atau setara kas, jumlah kas dan setara kas pada entitas anak di mana pengendalian hilang, jumlah aset dan liabilitas selain kas setara kas di mana pengendaliannya hilang. Adapun ketentuan lain, transaksi investasi dan pendanaan non-kas diungkapkan pada bagian lain, laporan keuangan, sehingga dapat memberikan semua informasi relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan. Itu entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas serta menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam LAK atau laporan arus kas dengan pos yang sama yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Entitas mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak diungkapkan oleh kelompok usaha restriksi beserta pendapat manajemen. Efektif berlaku 1 Januari 2011. Berikutnya yaitu pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Dilaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan kecuali yang boleh dilaporkan neto. Adapun pelaporan arus kas atas dasar neto yaitu arus kas
yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang disajikan menurut arus kas bersih, yaitu penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan pelanggan jika lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas operasi. Penerimaan dan pengeluaran untuk pos-pos dengan perputaran yang cepat, jumlah yang besar, dan jangka waktu yang singkat, seperti transaksi kredit nasabah, pembelian dan penjualan investasi, pinjaman jangka pendek. Terus untuk lembaga keuangan dengan arus kas neto, penerimaan dan pembayaran kas sehubungan dengan deposito, penempatan dan penarikan deposito pada lembaga keuangan lain, pemberian dan pelunasan uang muka dan pinjaman kepada nasabah. Yang terakhir yaitu arus kas dalam mata uang asing. Arus kas dari transaksi mata uang asing dibukukan dalam mata uang fungsional entitas dengan mengalihkan jumlah mata uang asing tersebut dengan nilai tukar pada tanggal transaksi. Seperti arus kas entitas anak di luar negeri dijabarkan berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi arus kas. Konsisten dengan PSAK 10, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akibat perubahan nilai tukar bukan arus kas. Perubahan nilai tukar dilaporkan dalam laporan arus kas untuk merekonsiliasi saldo awal dan akhir kas dan setara kas. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.